Halo dok. Halo, Kak. Selamat malam dokter. Malam cerah bulan Eh, ya. Oke teman-teman, ini kita masih cek-cek dulu ya dok. Coba kita cek Oke, soundnya dulu. Suara dokter Melna sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar belum dok? suara Vivo jelas sekali, jelas. Suara saya Suara gimana? dokter? Oke dok, terdengar. Oke. Kalau gambarnya dok, gambarnya jelas ya dok, nggak blur ya dok? Gambarnya jelas dan sekarang bisa lihat wajah dengan terang karena biasanya kita selalu ketemu pakai masker ya di rumah sakit soalnya. Iya, tapi kan kita tahu wajahnya ya dok, cuman ya Iya, jarang sih memang kelihatan. betul. Dan rambut Sambil biasanya tertutup kan. Sambil menunggu teman-teman yang gabung, ini masih 5 menit. Kita 5 menit sapa-sapa dulu. Ini Oke, teman-teman dokter silakan. Melan yang nggak punya Instagram, makanya waktu saya sharing posternya hanya Instagram saya aja dok yang saya share. Jadi mungkin yang lain pada bingung, kok tumben kali ini Instagramnya cuma satu, biasanya dua gitu dok saya share-nya. Ini mungkin bikin Instagram ya, kurang gaul dokternya ya. Ini pakai Instagram suami saya. Jadi teman-teman, ini Dokter Melna yang seperti sudah saya sharingkan 2 hari yang lalu, karena kita tiap hari Minggu akan live Instagram. Ini sebenarnya ini udah jalan dari bulan Juli sih dok. Jadi namanya ini Dikdok. Namanya itu diskusi karo dokter. Nah intinya itu kita cuma mau berbagi sama teman-teman tentang edukasi kesehatan. Nah kebetulan memang Ivo punya beberapa kenalan dokter, dan beruntungnya Ivo, para dokter mau meluangkan waktunya untuk bergabung bersama di Dikdok setiap hari Minggu. Wow. Jadi ini kemarin itu sebenarnya Ivo sharingnya udah dua, antara mau dokter spesialis anak atau dokter spesialis THT. Ternyata memang agak agak mirip sih angka pollingnya dok, tapi banyak yang milih dokter spesialis anak dok. Padahal sebenarnya narasumbernya udah ada sih, sebenarnya narasumbernya itu kan emang udah dokter spesialis anak. Uh, Cuman ini suara dokter belum terdengar dok. Sekarang? Ya udah, oke. Okay. Iya. Iya, jadi kita kemarin cuma adain polling, ternyata memang apa ya namanya jodoh kali ya, teman-teman pada milih dokter anak, memang narasumbernya udah ACC dokter spesialis anak. Nah, dapatlah topik hari ini. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman, nanti kita akan adain sesi tanya jawab di akhir. Sebenarnya teman-teman bisa tanya apa aja sih seputar anak, karena nanti yang akan jawab adalah dokter spesialis anak. Tapi hari ini, malam ini kita akan bahas tentang perkembangan dan permasalahan anak di usia 0 sampai 1 tahun. Nanti akan dokter Mela sharingkan. Oke, kita akan mulai aja. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dokter. Semuanya. Malam. Ini first time dokter Melna bergabung di Dikdok ya dok. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Iya, nah teman-teman, kita hari ini akan sharing bersama Dokter Melna spesialis anak. Teman-teman bisa tanya apa aja nanti, di akhir sesi kita akan jawab. Nah, Dokter Melna mungkin, kalau saya kan teman-teman udah kenal ya dok, saya siapa, saya capek juga tiap hari kenalan tiap minggu. Nah, kali Udah ini kenal. banyak yang nggak kenal dokter, mungkin ketemu di jalan cuman nggak tahu karena pakai masker kan dok, atau mungkin pernah ketemu di mana gitu. Mungkin dokter boleh perkenalan dulu, dokter kerja di mana, aktif di mana, terus kegiatannya sekarang ini apa aja. Silahkan dokter. Oke, selamat malam Mbak Ivo dan para bunda dan mungkin bukan hanya bunda ya. Biasanya kayak kalau dokter anak itu health talk, biasanya yang hadir para bunda gitu. Tapi Aku semua yang calon bunda juga nggak apa-apa, aku juga calon bunda. calon bunda ataupun yang sudah bunda ataupun pendamping bunda silakan siapa saja yang mungkin sudah join ya. Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Melna Agustriani Purba. Biasa saya dipanggil dengan Dokter Melna. Kebetulan saya bertugas di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta sebagai full timer. Jadi kalau di Jogja memang hanya di praktek di Siloam dan tidak ada praktek di rumah karena kadang-kadang biasanya WhatsApp dok praktek di rumah jam berapa. Nah saya memang hanya berpraktek di Siloam dan saya di Siloam ada setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau Sabtu jam 7 sampai jam 12. Dan ini saya kebetulan sama Mbak Ivo ini satu tempat tugas di Siloam gitu. Dan kalau saya sudah eh, jadi dokter anak sekitar 7 tahun dan sudah lama di Jogja, walaupun memang logatnya bukan Jawa karena memang bukan Jawa, saya orang Batak, tetapi memang sudah
lebih dari 10 tahun tinggal di Jogja. Dan sepertinya memang menetap di Jogja. Mungkin itu Menetap di perkenalan Mbak Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih dok. Nah, jadi teman-teman semua, Dokter Melna full time di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Nanti teman-teman yang mau konsultasi langsung bisa langsung ke Rumah Sakit Siloam ya. Dan dokter, karena tema kita hari ini banyak yang nanyain sih, kenapa sih kok umurnya dari 0 tahun? Misalnya anak saya kan umurnya udah 6 tahun, udah 5 tahun. Sebenarnya saking banyaknya topik yang mau kita bahas, tapi kan ini karena perdana, jadi Ivo tuh mikir kemarin kita mulai dari 0 sampai 1 tahun aja deh, nanti kalau next episode-nya sama Dokter Melna kita lanjutin sesi ini gitu dok. Jadi mulainya biar enak, dan Ivo juga sekalian belajar untuk jadi calon bunda, jadi pengen tahu sebenarnya kita bahas tuh mau perkembangan dulu gitu, emang udah mutusin kalau Ivo kemarin baca review-review dok, nah kalau kita bahas kan topiknya tadi perkembangan dan permasalahan anak di usia 0 sampai 1 tahun, kita fokusnya ke situ dulu ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau Ivo nih, dari Ivo dulu deh dok pertanyaannya, perkembangan itu kan berarti termasuk otak ya dok ya, otak itu juga termasuk dalam perkembangan. Nah, kalau anak-anak itu perkembangan otaknya itu biasanya dibentuk mulai kapan ya dok, kalau kita mulai bahas soal itu? Iya, jadi eh, anatomi dan fungsi dari otak memang sangat berkontribusi terhadap perkembangan ya, eh, karena kontrolnya memang semua di otak. Nah, kalau kita belajar lagi, sebenarnya otak sudah terbentuk dari sejak masa kandungan. Jadi kalau kita kenal, mungkin para bunda dan yang sudah join sekalian pernah dengar 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, itu sekarang yang sangat gencar di ini ya, didengung-dengungkan. Hal yang sangat penting termasuk kenapa ditekankan 1.000 hari pertama, karena memang perkembangan otak di 1.000 hari pertama. Nah, 1.000 hari ini kita bagi dua. Jadi 270 hari di dalam kandungan, dalam masa janin, kemudian usia sampai usia 2 tahun usia anak. Nah, Hmm. sebenarnya perkembangan otak di dalam masa janin ini paling pesat. Jadi pembentukan dan perkembangan otak pada masa dalam kandungan itu yang paling pesat. Yang kedua adalah di 1 tahun pertama. Kenapa? Karena di 1 tahun pertama itu volume atau masa otak itu menjadi 2 kali lipat setelah dari kandungan. Dan di 1 tahun pertama ini tidak hanya masalah volume otak, tetapi otak itu kan ada sel-sel sarafnya ya, istilahnya neuron. Kalau gampangnya ada serabut-serabut sel saraf seperti kabel-kabelnya. Nah, itu sudah terbentuk. Tetapi rangkaian dia bisa berhubungan satu dengan yang lainnya untuk bisa anak memiliki perkembangan yang baik, itu diselesaikan di 1 tahun pertama. Oleh karena itu, kenapa penting sekali perkembangan otak di masa janin dan kalau sudah lahir di 1 tahun pertama. Dan kalau kita lihat lagi, perkembangan otak anak sampai dia usia 2 tahun itu udah hampir selesai sekitar 80 sampai 85%. Kita bisa bayangkan. Dan begitu anak menginjak usia 5 tahun, perkembangan otak hampir 95%. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada hambatan atau masalah di awal, nah itu akan berdampak jangka panjang. Oleh karena itu kalau para bunda lihat tingkah kepala anak di usia 5 tahun atau balita dengan orang dewasa itu tidak terlalu jauh bedanya. Karena intensnya perkembangan otak di masa awal. Jadi kalau kita berbicara di usia 1 tahun pertama menjadi hal yang penting, kenapa? Tidak hanya perkembangan volume otak, tetapi juga di situ penting pembentukan eh, hubungan atau jaras-jaras atau stimulasi yang sangat berpengaruh terhadap eh, kontak antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Dan ini sangat berdampak terhadap perkembangan anak di semua aspek. Jadi kalau perkembangan anak itu ada 4 aspek, aspek motorik, kemudian bicara atau bahasa, kemudian kognitif atau kecerdasan, kemudian sosial. Nah ini semua akan dipengaruhi. Gitu Mbak Iva. Wah, wah, berarti memang dasarnya itu dari perkembangan otak dulu ya dok, dan kebetulan memang kayak kata dokter, di awalnya dari janin sampai 1 tahun itu hampir 80% ya dok terbentuk tadi. Berarti memang ini masa-masa sangat penting dalam perkembangan dan orang tua, atau misalnya calon orang tua, calon mama papa yang ingin, yang belum tahu, ini ternyata sangat penting. Nah, jadi dok, kalau memang itu sangat penting sekali buat orang tua nih dok, apalagi new parents yang masih bingung, masih nggak tahu, atau misalnya kaget gitu kan dok, belum belum banyak cari tahu. Gimana caranya untuk orang tua tahu kalau
perkembangan anaknya itu dari usia 0 sampai 1 tahun itu normal. Tanda-tandanya itu apa ya dok, kalau itu dikatakan normal menurut dokter? Ya, jadi kalau calon bunda akan sangat berbeda dengan kalau misalnya udah punya anak pertama atau anak kedua ya. Biasanya tinggal membandingkan. Yang paling gampang itu biasanya eh, pertanyaan kita ke orang tua. Misalnya orang tua merasa, kok kayaknya perkembangan anak saya terlambat ya dok. Nah, yang paling gampang adalah kita bandingkan dengan anak sebaya di lingkungan sekitar atau misalnya dengan pada saat misalnya anak di daycare atau apa, itu biasanya orang tua bisa melihat kok kayaknya beda ya gitu. Tetapi sebenarnya eh, ada milestone perkembangan, jadi tahap-tahap perkembangan di semua aspek. Jadi Bunda tinggal lihat saja kalau pada saat periksa kandungan, biasanya sebelum melahirkan pun dia sudah diberikan buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA dan itu semua wajib punya dan diberikan secara gratis. Nah, itu di setiap fase itu akan dijelaskan, tinggal dilihat saja perkembangan anak baik itu fase motorik maupun tadi bahasa atau bicara, kemudian kognitif maupun sosialnya. Nah, tinggal dilihat. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita kasih contoh satu aspek saja dulu ya, nanti supaya banyak ruang untuk berdiskusi. Nah, kalau kita lihat misalnya aspek motorik. Nah, aspek motorik ini yang paling gampang biasanya diamati. Nah, kalau bayi kita usia 0 sampai 2 bulan misalnya, apa sih yang paling gampang untuk kita mengidentifikasi ini normal nggak ya gitu. Itu sebenarnya sederhana sekali. Yaitu yang pertama apa kalau untuk aspek perkembangan motorik. Tinggal kita lihat pada saat kita gendong anak atau kita tengkurupkan, dia akan yang pertama motoriknya akan menopang kepala di usia 0 sampai 2 bulan. Nah, kalau anak yang normal, dia pasti akan sudah bisa menopang kepala, lebih dari 3 detik dia udah bisa keluar sendiri. Tetapi begitu bayi kita kok udah 2 bulan kita tengkurupkan atau kita gendong, kok kepala leher langsung jatuh, nggak ada kekuatan sama sekali tonus ototnya, lehernya menopang. Nah, itu udah harus hati-hati di usia 0 sampai 2 bulan. Gitu. Kemudian apalagi eh, anak 0 sampai 2 bulan itu biasanya di awal-awal dia pasti kalau perhatikan semua bayi lahir itu pasti dia kayak mengepal gitu. Iya, info buat Nah, ini dok. betul, perhatikan ya. Jadi begitu bayi kita taruh tangan kita itu langsung dia mengepal. Walaupun tidak kita taruh sesuatu dia pasti mengepal. Tapi di atas 2 bulan itu pasti sudah harusnya berkurang. Dia pasti sudah sering membuka apa keman pangan. Tapi kalau kok bayi saya udah 3 bulan tapi kok masih mengepal terus. Nah, itu tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda yang harus hati-hati. Nah, itu yang kadang-kadang kalau di usia awal mungkin nggak terlalu diperhatikan. Kalau yang sudah agak lebih besar, mungkin kalau misalnya di usia 4 sampai 5 bulan itu sudah harus bisa tengkurap sendiri sampai bolak-balik. Nah, itu yang paling gampang. Nah, kalau misalnya bayi kita kok udah 4 bulan apalagi sudah 5 bulan belum bisa tengkurap sendiri atau bolak-balik dari tengkurap atau terlentang dia belum bisa sendiri, itu juga harus mulai hati-hati. Itu tanda-tanda yang paling gampang diidentifikasi. Kemudian apalagi? Usia 8 bulan itu tanda apa yang harus sudah anak lakukan. 8 bulan itu harusnya anak sudah duduk secara stabil. Kalau misalnya kita di usia 8 bulan kok didudukkan langsung jatuh, belum bisa sama sekali menopang tangannya untuk dia duduk tegak. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, begitu dia usia 1 tahun, harusnya apa? Dia sudah bisa berdiri, berpegangan dengan tegak, dan eh, bisa kalau kita teta dengan satu apa dua tangan, dia pasti sudah bisa melangkah. Dan beberapa anak dia sudah bisa melangkah secara mandiri beberapa langkah. Nah, kalau udah 1 tahun, dia masuk 11 sampai 12 bulan, kita berdirikan di teta. Dia belum mau, belum mampu, nah itu red flag-nya. Jadi seperti itu Mbak Iko. Jadi Oh, kalau mau yang detail banget, di buku KIA tinggal Bunda lihat, oh ini harusnya di usia segini udah bisa apa. Tapi paling tidak garis besar tadi biasanya orang tua paling paling aware ya. Nah, itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lihat di usia perkembangan 0 sampai 1 tahun dari aspek motorik. Nah, aspek bahasa dan bicara kognitif juga sama. Jadi bisa dilihat item-itemnya yang menjadi garis besarnya. Dan kalau misalnya kita bisa punya perbandingan, bisa dilihat dengan sebayanya. Usia sebayanya sudah bisa kok, anak kita belum. Nah, itu menjadi warning atau red flag untuk kita. Mungkin itu. wah, Ivo sebenarnya baru tahu loh dok, ternyata ibu-ibu tuh dari hamil sudah punya buku panduan ya, dan itu sudah Sudah, diberikan sudah. wajib Itu
detail sekali poin-poinnya. Jadi tinggal dilihat sebenarnya. Tapi kalau misalnya ragu-ragu pada saat kontrol imunisasi atau pemantauan berat badan dan grafik pertumbuhan, nah itu bisa dikomunikasikan. Oh iya iya. Maklum ya dokter, belum menikah soalnya. Oke. Itu kan tadi dokter sempat singgung ya soal milestone. Nah, ini sebenarnya kan kalau misalnya sempat dokter boleh berbagi sedikit nggak? Ini kebetulan kemarin juga Ivo baca sharing-sharingnya nih. Uh, Mm-mm. apa aja sih dok tahap perkembangan anak atau milestone tadi? Mungkin kayak orang-orang awam kayak Ivo yang mau mau menikah atau misalnya mau ke arah sana, mungkin ingin dapat info itu. Mungkin kalau para ibu sudah tahu, sudah ada buku panduannya. Kalau buat perempuan-perempuan yang akan menjadi calon ibu, mungkin dokter boleh sharingkan perkembangan anak milestone itu biasanya apa aja sih dok? Tadi yang paling gampang tadi dari perkembangan motoriknya ya. Tadi motorik tadi kita yang paling gampang dilihat kemampuan anak duduk, berdiri, eh, kemudian menopang tonus otot leher. Gitu. Kemudian kita bisa lihat juga di kemampuan bicara. Nah, kalau bicara itu juga detail bisa dilihat secara detail di buku, tetapi ada beberapa garis besar. Misalnya di usia 0 sampai 3 bulan itu anak harusnya sudah mulai bisa ngoceh gitu. Jadi kalau anak kita kok udah sampai usia 2 bulan 3 bulan kok banyak diam, nah itu harus hati-hati juga. Kemudian umur segitu dia sudah akan mulai eh, tertarik dengan suara saat kita berinteraksi. Nah, kalau misalnya kita ajak berinteraksi tetapi anak tidak tidak gampang ditarik perhatiannya, tidak memperhatikan kita saat misalnya kita bercerita atau memanggil namanya. Nah, itu juga menjadi eh, warning ya. Kemudian di usia misalnya yang paling gampang, kapan sih dok kita misalnya bisa dia mulai bisa kita ajak bercerita, kemudian dia merespon dengan pola suku kata misalnya mama, mama, papa, papa, papa gitu. Nah, itu biasanya rata-rata di usia 8 sampai 9 bulan. Nah, kalau usia segitu kita ajak ngobrol, dia belum belum memberikan respon, nah itu juga harus hati-hati karena milestone-nya harusnya sudah bisa. Nah, kalau di usia 1 tahun eh, kita tunjuk mana misalnya anggota keluarga, mana papa, mana mama. Nah, kalau dia belum bisa menunjukkan dengan menggerakkan badannya, mengarahkan ke orang tua, atau yang kita tanyakan, itu warning juga di aspek bicara dan bahasa. Nah, itu milestone tadi di motorik sudah, kemudian di bicara sudah. Bagaimana di aspek kognitif? Nah, di aspek kognitif ini juga memang kadang-kadang memang ini ya berkolaborasi dengan kemampuan bicara dan bahasa juga tadi hampir sama ya. Jadi kalau kita misalnya paling gampang itu eh, ada anak yang kita ajak dengan berbagai ini ya eh, mainan stimulasi misalnya. Kalau kita tahu di usia 2 bulan 3 bulan dia kan sudah bisa lihat jelas dan membedakan warna-warna. Nah, kalau di usia 2 sampai 3 bulan kita memberikan stimulasi berupa mainan berwarna terang misalnya yang berwarna-warni dan dia tidak tertarik sama sekali, nah itu warning juga. Atau Hmm. misalnya di usia 7 bulan sampai 8 bulan kita memberikan mainan dengan wadahnya, tapi dia tidak mampu mengambil mainan di dalam wadah itu juga warning gitu karena kalau dia secara kognitifnya baik kita taruh mainan di dalam box di usia sekitar 8 bulan dia pasti sudah akan bisa mengambil mainan di dalamnya bukan hanya tertarik pada wadahnya tapi dia tertarik pada mainan di Iya. dalamnya itu warning-warning yang bisa kita lihat di kognisi anak. Kemudian sosial misalnya di sosial juga detail sekali ada di buku semua di buku KIA apa yang harus kita lakukan di setiap usia eh, anak. Tetapi mungkin yang paling gampang di usia 8 sampai 9 bulan, kalau kita ajak anak main cilukba, nah, jadi kita ajak main cilukba, tapi dia belum bisa, tapi nggak atau nggak berespon, nah itu juga warning. Karena kalau anak yang normal, secara interaksi sosialnya baik, kita ajak main cilukba di usia 8 sampai sekitar 9 bulan, dia akan sangat happy, sangat eh, tertarik dan biasanya tertawa gitu. Nah, hal-hal itu milestone itu yang nanti mungkin harus dilihat setiap anak. Walaupun memang nggak terlalu saklek ya Mbak Ivo, ada yang memang kadang-kadang melihat buku dok, kok saya lihat di sini kok udah saya lihat di buku kok dia belum bisa ya dok.
tetapi yang lain bisa. Nah, itu nanti itulah gunanya nanti kalau para bunda misalnya melihat milestone di bukunya kok nggak cocok. Nah, disitulah saatnya konsultasi ke dokter anak. Nanti kita lihat secara komprehensif, termasuk observasi anak di klinik. Seperti itu. Waduh, itu informasinya bagus banget dokter. Ibu jadi tahu. Berarti milestone itu tadi yang 4 yang dokter udah infoin tadi ya, yang kayak motorik, Milestone itu, kognitif. betul, milestone itu kayak tangganya. Jadi tahap-tahap perkembangannya. Kalau yang 4 aspek itu adalah 4 aspek perkembangan yang harus dievaluasi pada setiap anak. Gitu. Oh, berbeda ya dok ya? Iya, iya, iya. Baik dok. Nah, oke dok. Tadi itu kan udah lumayan tergambar nih dok ya, urutan perkembangan anak harusnya di usia 0 sampai 1 tahun itu bagaimana. Kalau misalnya nih dok, kan banyak nih orang tua sekarang itu yang udah dari janin atau lagi dari hamil sampai anaknya baby, itu menggunakan gadget musik gitu dok. Nah, penggunaan gadget atau paparan gadget misalnya kayak TV, handphone, musik, apakah itu sebenarnya aman untuk perkembangan anak atau sebenarnya sharingnya dari dokter tuh ada sudut pandang lain nggak dok kalau paparan kayak gitu dok? Iya, iya. Ini sekarang yang jadi ini ya Mbak Ivo ya, menjadi banyak sekali pertanyaan ya. Apakah misalnya kita bisa memberikan eh, paparan screen, jadi screen time, jadi paparan screen itu layar, apapun itu, gadget kah, televisi kah, laptop, jadi semua layar ya. Jadi tidak hanya gadget. eh, Sebenarnya kalau secara guideline di WHO maupun di Departemen Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk anak di bawah 2 tahun, idealnya memang tidak ada screen time sama sekali. Jadi idealnya itu. Dan kalau untuk anak 2 tahun sampai balita, kalaupun ada screen time, biasanya dibatasi sampai maksimal 1 jam per hari. Bisa bayangkan ya, jadi memang minimal sekali. Dan kalau kita bicara tentang anak 1 tahun, tadi di bawah 2 tahun aja tidak ada screen time, apalagi di 1 tahun. Jadi idealnya memang tidak ada paparan screen sama sekali. Apalagi kalau benar-benar yang anak ditaruh di depan televisi, dia hanya duduk nonton seharian. Nah, itu luar biasa dampaknya akan banyak negatifnya. Oleh karena itu kenapa panduan dari WHO tidak memberikan rekomendasi paparan layar screen sama sekali ke anak di bawah usia 2 tahun. Nah, dampaknya apa? Ada banyak sekali. Saya kebetulan memang belakangan ini banyak sekali mendapat anak dengan keterlambatan dan gangguan bahasa dan bicara. Dan setelah dirunut, ternyata kenapa? Karena memang screen time-nya dengan gadget tanpa pendampingan itu bisa lebih dari 5 jam per hari setelah ditanya. Kemudian ternyata paparan screen itu tidak didampingi dengan tontonan dan bahasa yang bervariasi. Akhirnya apa? Anak tidak bisa menangkap dengan baik eh, pemahaman dari setiap apa yang dia terima, sehingga begitu saat mengekspresikannya dalam bicara, anak bingung. Akhirnya terjadilah kegagalan dia mengekspresikan semua kata dan terjadilah gangguan atau keterlambatan bicara. Nah, selain keterlambatan bicara, banyak hal lagi. Biasanya apa? Interaksi sosial terganggu, kemudian perkembangan motorik juga terganggu. Kenapa? Karena begitu screen time-nya terlalu lama, anak cenderung hanya duduk diam, nah itu motorik kasar dan motorik halus juga tidak terlatih. Jadi akhirnya semua aspek akan terdampak kalau kita memberikan paparan layar yang tidak tepat, apalagi yang terlalu lama. Mungkin itu, Mbak Iva. Wah, berarti ya kalau berdasarkan guidelines tadi WHO sebenarnya tidak disarankan ya dok untuk screen time anak di usia 2 tahun. Ya, Tapi kalau cuma sekedar kayak foto selfie gitu berarti masih aman dok? ya, ya. Nanti Jadi, kasihan bundanya sama anak gitu. iya, jadi sebenarnya memang yang digarisbawahi adalah pasif screen time. Jadi memang benar-benar anak duduk, nonton, dan hanya melihat. Tetapi yang masih dibenarkan, yang masih diperbolehkan adalah misalnya video call dengan orang tua, kemudian kita memperdengarkan musik tanpa harus, misalnya kita nyalakan gadget untuk nyalakan musik untuk anak misalnya, tapi tanpa harus anak melihat gadgetnya secara langsung, atau misalnya selfie silahkan itu hanya beberapa saat dan tidak
mencuri atau mengambil perhatian anak terlalu banyak dan menghambat untuk anak bisa interaksi sosial dan melakukan eksplorasi terhadap perkembangan motorik kasar dan halusnya. Seperti itu. Ya, baik dokter, terima kasih. Uh, oh, itu udah tahu nih tadi kita tentang screen time-nya tadi. Kalau ini sebenarnya kemarin ada yang nanya sih dok, tapi ini belum termasuk pertanyaan. Jadi Ivo masukin ke topik ini juga termasuk kayaknya ini mereka merasa ini adalah permasalahan tumbuh kembang anak. Kayak mereka mengatakan bahwa apakah merangkak mundur atau merayap itu nggak jadi masalah dalam perkembangan anak, yang penting dia simetris. Itu benar nggak sih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat di milestone perkembangan motorik di usia 6-7 tahun, di situ ada perkembangan anak kemampuan motorik kasarnya di kemampuan merayap mundur. Jadi sebenarnya itu normal. Walaupun memang dalam faktanya tidak semua anak mengalami fase itu. Jadi di usia sekitar 6-7 tahun itu anak biasanya sudah bisa merayap atau dia merangkak berputar. Jadi tidak harus maju. Begitu dia di sekitar umur 7-9 bulan, dia biasanya sudah merangkak dengan menopang pada kedua lengannya dan biasanya sudah bisa maju dengan baik. Jadi kalau misalnya ada bayi kita yang dia kok merayap, kok mundur di usia sekitar 6 bulan sampai 7 bulan atau sampai 8 bulan, itu normal-normal saja. Nah, kalau kita mau menstimulasi, melatih supaya dia misalnya, dok kok ini mundur terus, saya pengennya dia maju ke depan. Nah, itu para bunda boleh melakukan stimulasi, misalnya memberikan mainan yang bersuara nyaring, kemudian atau mainan yang berupa warna-warna cerah di depan anak, sehingga dia biasanya tertarik, atau dipanggil namanya, atau misalnya ada beberapa, atau misalnya ada kakak atau saudara sekandungnya yang biasanya kan mereka sama anak secara ini hubungan batinnya kuat. Jadi biasanya kakaknya memanggil, dia biasanya akan merespon. Nah, itu dipanggil saja ke arah depan, nanti dia akan mulai merangkak ke depan. Tetapi kalaupun dia ada fase merayap mundur, itu normal, tidak perlu khawatir. Ya, berarti aman bener ya dok, berarti. Ya. Oke dok. Kalau misalnya ini kita bahas lagi dok, lanjut tentang stimulus. Nah, kalau misalnya kita mau bagi-bagi nih dok, kan 0-1 tahun, kalau kita mau bagi misalnya stimulus untuk anak itu apa aja sih yang bisa diberikan oleh parents kepada anaknya, misalnya kayak dari 0-3 bulan itu apa aja, 4-8 bulan apa, 9-12 itu ada nggak sih dok kayak gitu panduannya dokter untuk Ya, memberikan stimulus? secara detailnya tentunya kita lihat saja milestone-nya tadi, tinggal disesuaikan dengan milestone-nya. Tetapi secara garis besar, stimulus yang kita berikan untuk semua anak dari dia lahir, sebenarnya ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Yang pertama adalah sentuhan kasih sayang. Itu ternyata memang secara penelitian berdampak terhadap perkembangan anak, bahkan berdampak terhadap tadi pembentukan sinaps atau sambungan-sambungan sel saraf tadi. Jadi sentuhan kasih sayang, jadi biasakan memang kita melakukan elusan yang penuh kasih sayang ke anak, memeluk bayi. Jadi jangan hanya memeluk pada saat dia menangis misalnya, melakukan skin to skin kontak atau kontak kulit ke kulit dengan ibunya, kemudian pada saat menyusui misalnya atau memberi minum bayi itu juga kan ada sentuhan kasih sayang. Nah, itu merupakan stimulasi yang luar biasa dampaknya ke perkembangan bayi. Nah, selain stimulasi tadi berupa pelukan misalnya, sentuhan kasih sayang, juga stimulasi yang lain apa? Kita untuk merangsang stimulasi dia untuk bicara atau bahasa, sering diajak bercerita. Jadi walaupun dari dia lahir, kita menganggap kadang-kadang kayaknya belum ngerti. Ternyata tidak. Jadi begitu pada saat dia menyusu pun di saat awal, kita ajak bercerita, kemudian atau pada saat dia misalnya mengeluarkan suara, kita respon. Jadi direspon kenapa? Jadi benar-benar kita memperlakukan bahwa dia memang pribadi yang sudah bisa kita ajak berkomunikasi. Jadi walaupun levelnya masih bersama bayi, tetap dilibatkan, direspon pada saat dia melakukan mengekspresikan sesuatu. Intinya adalah diajak berkomunikasi. Nah, itu stimulasi di semua level, di semua usia dilakukan, tentunya dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Kalau misalnya pada
0 sampai 3 bulan, paling ibu masih bersenandung, mengajak tersenyum, kemudian menanyakan apa kabar sambil haus ya gitu. Tetapi kalau anak yang sudah lebih besar, tentunya berbeda lagi. Kalau anak misalnya sudah sampai usia 8 bulan, 9 bulan, kita sudah bisa mengajak sambil duduk, sambil bermain. Kemudian misalnya bermain cilukba tadi seperti tadi saya sampaikan. Nah, itu stimulasi secara garis besar dalam aspek bicara dan bahasa. Kemudian apalagi bisa ada stimulasi lain berupa uh, menggunakan alat. Jadi misalnya tadi kita pilih mainan atau alat yang memang sesuai dengan usianya. Tadi kalau kita sampaikan bahwa di usia 9 bulan itu kan itu yang kita sebut dia sudah bisa harusnya finger food atau makan yang dia pegang. Nah, di situ sebelumnya kita udah harus latih nih dia. Jadi kita berikan mainan yang dia biasa pegang, kemudian kita berikan wadah mainan, diminta memindahkan balok dari satu kotak ke kotak yang lain misalnya. Nah, stimulasi-stimulasi itu yang bisa kita lakukan, dan itu dalam satu stimulasi, jangan kita bayangkan kita hanya menstimulasi satu aspek saja. Kita bisa dalam satu stimulasi menstimulasi keempat aspeknya. Kita sambil bercerita, kita sambil menginstruksikan, dia sambil menangkap informasi kita, dia bisa melakukan nggak? Nah, itu sekaligus stimulasi untuk kognisinya. Dan sekaligus kita tanya, ini warna apa? Misalnya kalau udah bisa bicara, atau misalnya pindahkan ini, dia pindahkan ke satu tempat. Nah, itu sekaligus kita simulasi semuanya. Jadi bisa dengan tambahan alat bermain atau sesederhana yang bisa kita lakukan. Mungkin itu Mbak Ivo. Jadi secara garis besar ke semua aspek itu bisa kita stimulasi secara bersamaan dalam satu momen. Wah, ya dok, aduh, ternyata memang uh, banyak ya gitu dok ya, maksudnya acuan untuk perkembangan anak itu ternyata 0 sampai 1 tahun aja itu sebegitu banyaknya. Makanya saya Betul. yakin memang nggak mudah jadi orang tua ya dokter. Ya, ya. Iya dok. Oke dok. Kalau ini si Ivo sih dok. Kalau Ivo mau kaitin nih, dokter kan udah 6 tadi sampai 7 tahun di spesialis anak. Pasti dokter, kita kan hampir 2 tahun nih dok, ada pandemi. Kira-kira dok, kalau dulu nih, kalau kita ngomongin dulu sebelum pandemi, permasalahan apa aja sih yang paling sering dokter temuin ketika orang tua konsul ke dokter terhadap perkembangan anaknya? Biasanya tentang apa dok? Ini sebelum pandemi dulu ya dok kita ngomongin. Biasanya apa dok? Yang paling banyak adalah memang eh, kalau motorik agak jarang dia bermasalah, karena biasanya memang punya space untuk stimulasi, dan apa ya, secara secara alamiah biasanya orang tua juga lebih familiar ya. Tetapi yang paling banyak memang di kalau di usia apa, di usia-usia balita itu memang keterlambatan bicara yang paling banyak saya temui selama di 2 tahun di Siloam gitu. Sehingga memang kita intervensi terapi wicara memang cukup cukup banyak ya gitu. Tetapi kalau itu pada anak-anak yang memang hanya problem karena kurangnya stimulasi atau intervensi yang tepat. Tetapi ada beberapa kasus memang terjadi namanya global developmental delay. Jadi dia tidak hanya satu aspek yang terkena. Jadi dia terkena di aspek motoriknya, ada gangguan dalam perkembangan motorik, ada juga gangguan dalam perkembangan bahasa, termasuk interaksi sosial. Nah, itu biasanya pada kasus-kasus yang memang sudah ada masalah kelainan di otak. Jadi kalau Hmm. pada kasus yang memang sudah bayi sakit, misalnya dia lahir dengan kondisi yang memang ada gawat nafas, pakai oksigen cukup lama, nah itu biasanya memang sudah ada kelainan atau kerusakan di otak. Nah itu biasanya eh, mengenai beberapa aspek perkembangan gitu. Jadi kalau yang kelainan tunggal, misalnya hanya satu aspek, biasanya itu yang jauh lebih mudah diintervensi dengan pemberian eh, stimulasi yang tepat sesuai dengan usianya. Gitu. Ya. Nah, berarti memang speech delay atau tadi ada kayak kelainan tunggal yang dokter sudah sampaikan. Kalau kita mau kaitkan nih dok, mungkin banyak new parents yang lagi sudah baru menikah, ada ketakutan misalnya ingin punya anak atau misalnya lagi mengandung. Sebenarnya pandemi ini kita ngomongin saat pandemi ya dok. Kalau dokter Mm-mm. menghadapi para orang tua konsultasi semenjak pandemi ini, ada perubahan masalah nggak dok? Atau biasanya masalah paling
apa yang sering di-sharingkan orang tua yang berkaitan sama pandemi ini? Berhubungan nggak, Dok, sama perkembangan anak itu? Iya, iya. Ada? Eh, Kalau pada masa pandemi ini yang paling banyak memang pada anak-anak yang memang sudah lebih besar ya, karena memang banyak yang sebelumnya dia memang sudah bersekolah misalnya, tetapi sekarang tidak bisa bersekolah, jadi di rumah saja. Dan misalnya anak-anak usia sekitar 3 tahun sampai 5 tahun di PAUD ya istilahnya di pendidikan anak usia dini. Nah ini kan memang energi mereka luar biasa, biasanya tersalurkan dengan bermain dengan teman sebaya, keluar rumah. Nah, ini kan tidak. Sekarang full di rumah saja. Nah, apalagi beberapa orang tua juga memiliki tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi, sehingga di alam bawah sadar akhirnya ada mengalami stres ringan, dan saat menghadapi anak juga mungkin kesabaran sedikit berkurang. Nah, biasanya memang beberapa anak mengalami secara psikologis mungkin juga tidak hanya orang dewasa yang bisa stres, anak juga bisa stres. Nah, beberapa kasus memang biasanya anak lebih sulit untuk diberikan instruksi dan beberapa yang lebih ekstrim biasanya tantrum. Jadi kalau tidak sesuai dengan keinginannya, biasanya anak ngamuk tidak terkontrol. Nah, itu salah satu faktor karena tadi memang tidak tidak ada interaksi dengan anak-anak yang lain dan satu lagi, Yvonne, selama di rumah juga diberikan gadget atau duduk pasif di depan televisi sehingga memang secara interaksi sosialnya sangat terganggu. Akhirnya memang yang banyak adalah masalah ke ini ya, ke interaksi sosial dan psikologis anak. Jadi itu sudah mulai muncul kelihatan. Dan satu lagi mungkin yang mungkin walaupun tidak terlalu berkaitan perlu saya sampaikan di sini. Nah, banyak orang tua yang takut membawa anaknya vaksin. Jadi beberapa anak malah vaksinnya tertunda lama. Nah, akhirnya yang kita khawatirkan adalah malah nanti COVID mungkin terkendali, tetapi penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah dengan imunisasi malah tidak bisa dicegah. Makanya dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan juga kalau misalnya kita punya bayi, apalagi bayi ya di bawah 1 tahun itu kan memang banyak sekali imunisasi yang harus diberikan. Nah, saran kami tetap jangan ditunda tentunya, tetap kita jaga protokol kesehatan dan kami di Siloam ada vaksin drive-thru. Jadi kalau takut masuk ke rumah sakit, kita bisa melayani vaksin di mobil dan semua transaksi dan penyuntikan dan semua uh, perlakuan semua tidak ada yang masuk ke rumah sakit. Mungkin itu kalau misalnya itu yang terlalu takut. Tetapi kalaupun misalnya mau konsultasi sekaligus, idealnya memang lebih baik walk in supaya kita bisa sekaligus lihat pemantauan perkembangan dan pertumbuhan anak secara lebih objektif. Iya, wah makasih banyak Dok informasinya. Ya berarti kalau mama papa yang tadi sudah dengar, sebenarnya kalau berhubungan sama pandemi, kalau usia 0 sampai 1 tahun sebenarnya belum belum ada ya Dok. Bukan belum ada sih, mungkin pasien-pasien Ya, yang datang masalahnya belum ada yang konsultasi tentang anak 0 sampai 1 tahun, tapi banyak yang di usia 3 tahun sampai ke atas gitu ya dokter ya, anak sekolah. Ya. Nah, dokter, udah banyak banget nih dokter tadi bahas kayak dari perkembangan otak, perkembangan dia dari 0 sampai 1 tahun, terus permasalahannya apa aja kita udah sharing, Dok. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya dulu ke dokter, karena kemarin udah lumayan banyak pertanyaannya. Ini tapi nanti ada pertanyaan yang agak agak bercanda tapi saya sampaikan aja ya, Dok. Soalnya dia kayaknya nitip pertanyaan, Dok. Ini yang udah sambil sapa-sapa mungkin ada yang kenalan dokter atau kenalan suami dokter mungkin kaget loh ini kok live terus kok yang muncul bukan yang punya Instagram. Kaget nggak apa-apa. kayaknya. Saya juga nggak sering ini kok. Bukan orang sosial media, jadi juga mungkin nggak banyak tuh. Oke, nah ini kita sapa-sapa dulu dokter, udah ada yang datang. Hai Desi, ini Desi tahun depan katanya nikah dok, ada Inggil tahun depan, tahun ini kayaknya Inggil nikah dok. Ini yang calon-calon bunda mama makanya nonton mereka hari ini dok. Ada siapa lagi nih? Hai Basaria, hai Andari, ada ada Kak Emma, hai Kak Emma, ada siapa lagi nih yang udah gabung dari tadi? Ada Alberti, mungkin dokter kenal, ada siapa lagi? Ada Barjos, ada Daniela Revianto, wah lumayan nih. Kok kayaknya bapak-bapak ya dok yang gabung, bunda-bundanya gimana nih? Kan memang harus jadi bapak siaga, jadi nggak masalah. Jadi harus Oh, bagus. mensupport para bunda juga nantinya.
Bagus nih, bagus. Oh ya dokter, sebelum dokter, Ipo tadi sempat lupa nih. Sebelum dokter jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke link pertanyaan kita, dari Ivo dulu nih dok, ada pertanyaan lagi. Sebagai ibu, misalnya kan sebenarnya peran perkembangan anak itu pasti harus dari pihak ayah sama ibu kan dok, harus kerjasama. Tapi kalau misalnya ngomongin dari sudut perempuan, karena itu kan perempuan, apa yang harus disiapkan untuk calon ibu untuk mempersiapkan tumbuh kembang, atau kita ngomong perkembangan nih, perkembangan anaknya nanti di usia 0 sampai 1 tahun. Kesiapan apa, ada nggak dok tips-tips yang harus disiapin selain mental misalnya? Iya, iya. Jadi salah satu yang berkontribusi terhadap tumbuh kembang yang optimal itu adalah pemberian ASI. Jadi kalau untuk tahap awal, sebelum punya bayi, sebelum melahirkan, persiapan sebelum hamil bahkan, sebaiknya memang disiapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar dulu tentang ASI dan menyusui. Karena ini nanti menjadi cikal bakal untuk eh, apa ya, suksesnya pemberian ASI secara eksklusif dan berkontribusi yang cukup kuat terhadap tidak hanya perkembangan anak secara tadi 4 aspek tadi, tetapi akan secara psikologis bonding dan ikatan ibu dan anak juga akan sangat kuat kalau keberhasilan menyusui akan terjadi dengan baik. Oleh karena itu, salah satu poin yang sering kali saya sampaikan bahwa pada saat kita kontrol kehamilan ataupun pada saat kita mempersiapkan kehamilan, salah satu yang perlu juga dipersiapkan adalah bagaimana kita mempunyai pemahaman yang benar tentang ASI dan menyusui sehingga nanti begitu punya bayi, eh, prosesnya akan lebih mulus dan itu tidak menimbulkan stres yang berkepanjangan buat ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi benar sekali ya. Jadi dukungan keluarga ataupun lingkungan terdekat menjadi hal yang penting untuk kita bisa memberikan dukungan yang terbaik buat anak kita dari dia lahir sampai nanti tentunya di usia balita paling intens. Kenapa? Karena kita memang budaya kita kan memang masih keterlibatan keluarga inti itu kuat sekali. Beda memang dengan negara-negara maju atau negara-negara barat. Mereka kan memang untuk anak-anak mereka ya pasti, pasti hanya ayah dan ibunya menentukan. Kalau kita kan tidak. Jadi kakek neneknya ikut menentukan, keluarga besar ikut menentukan sehingga memang bagaimana dukungan dari keluarga terdekat dan punya persepsi yang sama supaya nanti kita juga tidak terlalu berat menjalaninya karena begitu kita punya bayi, ibu mertua bilang ini nggak cukup nih asinya, nggak bagus nih, enggak kasih. Nah itu kita biasanya akan secara sebagai ibu juga akan jauh lebih berat dan kadang-kadang malah terganggu dalam kita memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Jadi menurut saya kalau kita di Indonesia masih cukup kuat peran dari lingkungan terdekat ataupun keluarga terdekat kita. Nah itu juga jadi tidak hanya kita yang dipersiapkan tapi lingkungan terdekat kita juga perlu dipersiapkan. Kemudian hal-hal lain lagi tadi pengetahuan yang baik tentang ASI dan yang kemudian lagi apa? Pengetahuan yang baik tentang tumbuh kembang anak. Jadi salah satu contoh ya, kadang-kadang kalau kita punya pengetahuan yang kurang pas, karena sekarang media sosial hati-hati, kita kadang-kadang mendapat informasi yang kurang pas. Misalnya, hal yang paling sepele, tapi ini sering sekali terjadi apa? Jadi pemberian makanan pendamping ASI, kalau ditanya orang Indonesia, yang pertama yang paling teringat apa? Biasanya pisang. Oh Dan pisang. itu adalah buah. Ya. Padahal pemberian MPASI, makanan nutrisi yang benar adalah makanan yang seimbang dan bervariasi dengan semua komponen termasuk apalagi di usia 1 tahun pertama itu pemberian eh, protein hewani itu menjadi hal yang wajib. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar, biasanya yang diberikan adalah buah dan sayur yang banyak dan tidak diberikan protein hewani. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak anak. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita harus mendapatkan mencari informasi ke sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan karena trennya sekarang, oh sekarang trennya pemberian mungkin ada makanan yang dari buah yang sehat misalnya. Nah, itu mungkin bisa untuk kita yang diet gitu. Tapi bukan untuk anak-anak kita apalagi di bawah 1 tahun gitu. Nah, jadi pengetahuan tentang pemberian nutrisi, kemudian grafik pertumbuhan. Jadi jangan sampai kita hanya takut anak kita kurus, tapi kita juga harus dilihat kalau anak kita kegemukan obesitas karena di grafik pertumbuhannya kok melewati yang seharusnya. Nah, itu pun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita merasa hanya bangga kalau kita gemuk,
padahal itu juga akan ada problem di kemudian hari. Jadi selain aspek perkembangan tadi, kita juga punya pemahaman yang benar tentang pertumbuhan, kemudian punya pemahaman yang benar juga tentang pemberian dan ASI dan menyusui. Mungkin itu yang paling penting Mbak Ibu, tapi Ya. nanti tentunya dalam setiap fase bisa berkonsultasi, terutama nanti digunakan waktu saat imunisasi untuk berkonsultasi supaya anak tidak hanya ke dokter ketemu imunisasi, tetapi disitulah kesempatan para bunda untuk bisa sekaligus mengevaluasi tumbuh kembang anak. Gitu. Ya, makasih dokter. Nah, jadi buat teman-teman calon mama papa tadi udah lumayan tuh tips dari dokter Bekal. Melna. Kalau udah siap ingin berkeluarga dan punya anak, silakan disiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Karena punya anak dan mendidik anak itu tidak segampang itu, teman-teman. Jadi, dokter, tadi kan ini banyak nih teman-teman yang nanya calon-calon mama papa nih. Ini pertanyaan yang udah masuk lumayan banyak sih, Dok. Kita mulai jawab ya, dokter ya. Jadi teman-teman Ya. semua kalau punya pertanyaan seputar anak atau seputar persiapan punya anak, apa yang harus disiapin boleh tulis di kolom komentar. Pertanyaannya ini yang pertama, dokter, mana ya? Ini uh, anakku lagi positif usia 1 tahun, positif COVID ya dok. Usianya Ya. 1 tahun lebih. Dokter, adakah rekomendasi vitamin yang aman untuk anak apa diperbolehkan? Kalau diperbolehkan apa ya dok? Itu Ya. dokter. Oke, mungkin saya jawab langsung ya. Ini positif saya asumsikan memang positif COVID-19, hanya saja memang tadi tidak diberitahu ya, masuk ada gejala lain tidak. Tapi kalau saya asumsikan ini mungkin gejala tanpa gejala atau gejala ringan. Karena kalau dia masuk kategori gejala sedang, dia ada infeksi paru atau pneumonia, pasti anaknya sudah dirawat, apalagi kalau yang gejala berat. Jadi saya asumsikan untuk menjawab ini adalah anak positif COVID-19 di usia 1 tahun dan dia tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Nah, kalau pada anak positif COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan, memang tidak ada rekomendasi pemberian antivirus maupun antibiotik secara khusus. Jadi, pemberian antivirus dan antibiotik itu pada gejala ringan ataupun tanpa gejala pada anak memang tidak kita berikan secara rutin, kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu misalnya yang dipertimbangkan diberikan. Tetapi kalau pada kondisi anak yang sebelumnya sehat, tetap tidak perlu diberikan antivirus maupun antibiotik. Nah, yang bisa diberikan adalah yang direkomendasikan adalah pemberian 3 hal. Yang pertama adalah vitamin D, kemudian vitamin E, kemudian pemberian zinc, dan itu bisa diberikan sampai 14 hari. Nah, 3 hal ini silakan diberikan. Nah, di pasaran itu ada banyak sekali merek-merek vitamin, silahkan, nanti yang penting dilihat kandungannya. Nah, kalau untuk zinc diberikan 1 kali 20 mg, nanti dilihat saja di komposisinya, karena saya tidak akan mungkin menyebutkan merek satu persatu. Nah, itu diberikan 1 kali sehari selama 14 hari. Nanti vitamin C dan vitamin D-nya bisa diberikan dalam bentuk yang kombinasi, bisa diberikan dengan dosis 400 international unit sampai 800 international unit untuk vitamin D-nya. Jadi itu nanti vitamin C-nya tinggal menyesuaikan gitu. Nanti tapi kalau misalnya memang masih kesulitan, masih pengen tahu detail misalnya, nanti boleh WhatsApp secara personal, nanti boleh saya berikan instruksi secara melalui WhatsApp. Ya. Dokter, baik. Terima kasih langsung dapat nih tawaran kasih nomor WhatsApp konsultasi pribadi. Ya. Baik banget. Lalu dok, pertanyaan selanjutnya. Aduh, ini banyak karena masih lagi COVID ya dok. Sebenarnya sedih Ya. sih. Pertanyaan selanjutnya, titip po kalau ibunya positif COVID, masih boleh kasih ASI nggak ya dok? Oke, ya, ya. Jadi kalau ini kan COVID ini sesuatu penyakit yang baru. Jadi memang ilmu masih tetap diupdate ya. Jadi informasinya biasanya memang akan semakin diupdate. Nah, dari penelitian dan data-data yang ada sampai sekarang memang belum terbukti adanya transmisi langsung dari ASI-nya. Itu. Tetapi resiko penularannya memang bisa pada saat pemberian ASI atau pada saat memerah ASI.
Oleh karena itu, apakah pada ibu yang positif COVID ASI masih boleh diberikan? Boleh, dan tetap sebenarnya harus didukung, apalagi kondisi ibunya baik. Artinya Hmm. mungkin OTG atau gejala ringan, dan masih bisa menyusui secara langsung. Boleh, jadi pilihannya tetap boleh menyusui secara langsung atau memberikan ASI perah dengan catatan. Dengan catatan apa? Benar-benar diperhatikan untuk mengurangi resiko penularan. Yang pertama apa? Memakai masker, dan Hmm. disarankan masker bedah ya pada saat dia menyusui ataupun memerah ASI. Kemudian yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang Hmm. bayinya atau memerah ASINya. Kemudian yang ketiga apa? Secara rutin membersihkan dan mendesinfeksi semua permukaan yang sering disentuh oleh ibu dan di sekitar bayi. Kemudian yang berikutnya apa? Untuk sementara, selama ibu masih positif, memang tidak tidur satu tempat tidur dengan bayinya. Jadi setelah disusui, kemudian bisa diletakkan di tempat terpisah dengan jarak minimal 2 meter. Nah, Hmm. dengan cara seperti itu diharapkan memang bayi dapat antibodi. Jadi ibu yang menderita COVID itu di ASINya kan ada antibodi untuk melawan COVID, dan bayinya bisa dapat itu dari ASINya. Dan ibu kalau melakukan dengan kehati-hatian tadi, nah itu diharapkan tidak menularkan ke bayinya. Jadi tidak menularkan ke bayinya pada saat prosesnya, dan bayinya dapat antibodi. Jadi kenapa Hmm. makanya ibu yang positif COVID malah tetap harus didukung untuk memberikan ASI ke bayi. Gitu. Iya, baik. Makasih dokter buat update-nya. Jadi sampai sekarang sih masih aman ya berarti dok, tapi tetap dengan Ya. melakukan protokol atau kehati-hatian yang tadi dokter sudah sampaikan ya. Makasih dokter. Lalu ini ada pertanyaan, ini intermezzo aja ya dok. Ini pertanyaannya, titip nanya, siapa tahu ada yang mau punya anak sama gua. Aduh, karena kemarin info itu gini, ada yang mau titip pertanyaan untuk dokter spesialis anak ya. Mereka jawabnya malah gini, pusing, Itu, udah pusing. kalau yang itu yang jawab bukan saya, itu jawabnya yang jawab Mbak Ivo tuh. Terus saya jawab dok, ya udahlah dok, kita lanjut aja. Lalu dok, ini ada pertanyaannya. Selanjutnya, dokter, saya dan suami saya ini punya alergi yang parah, banyak sekali. Apakah mungkin, ini saya lagi hamil, jalan 8 bulan, apakah mungkin anak saya nanti juga punya alergi yang sama, seperti saya dan suami? Nah, ini kira-kira kemungkinan besarnya, udah nggak ya dok? Yap, yap. Jadi alergi eh, pada orang tua kandung dan pada saudara kandung itu memang secara penelitian sudah terbukti meningkatkan resiko terjadinya alergi di kemudian hari pada anak. Jadi kalau Hmm. misalnya tadi ibunya alergi, apalagi dua-duanya orang tuanya alergi, kemungkinan dia mengalami alergi di kemudian hari itu memang cukup tinggi. Secara penelitian itu memang sudah terbukti. Hanya saja memang manifestasi alerginya itu tidak akan selalu sama. Contohnya misalnya, eh, yang ibu misalnya selama ini alerginya sering biduran misalnya. Hmm. Bapak misalnya bersin-bersih di pagi hari. Nah, belum tentu nanti anak mempunyai alergi yang sama. Bisa saja anaknya mengalami alergi makanan, ataupun misalnya dia jadi asma di kemudian hari, bisa saja. Tetapi memang tidak 100% otomatis. Tetapi resiko itu memang jauh lebih besar, apalagi kalau kedua orang tuanya memang sudah positif alergi. Jadi dia pasti punya kecenderungan atopi. Nah, eh, itulah kenapa makanya kalau memang orang tua punya alergi, nanti sangat hati-hati pada saat eh, pemberian susu formula. Nanti ini memang ada khusus perlakuannya. Jadi diharapkan memang pemberiannya ASI eksklusif. Tapi kalau misalnya nih, kita berharapnya memang semua bisa ideal ya. Kalau ideal semuanya bisa dengan ASI saja tanpa pemberian susu formula. Tapi kalau misalnya nih, dengan kondisi tertentu akhirnya memang harus mendapatkan susu formula karena kondisi yang tidak bisa terhindarkan, nah memang diharapkan memakai produk yang bisa mengurangi resiko alergi. Jadi pakai susu formula dengan eh, sediaan yang partial hydrolyzed protein istilahnya, jadi PHP. Jadi jangan pakai susu formula standar, terutama di 1 tahun pertama. Karena itu terbukti bisa mencegah preventif alergi walaupun tidak bisa mencegah 100%. Mungkin itu Mbak Ivo, semoga bisa menjawab ya.
Ya, semoga bisa menjawab ya, lumayan juga Dok. Ibu juga jadi tahu informasi baru nih. Lalu Dok, ini ada pertanyaan selanjutnya Dokter. Dokter mohon tipsnya buat ibu-ibu di masa pandemi Dokter, apa yang harus dilakukan? Iya, iya. Sebenarnya memang sekarang kan iklan, kemudian pemerintah juga gencar sekali mengingatkan kita untuk 3M, bolak-balik dan semua pasti sudah hafal ya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan itu mungkin sudah hafal di luar kepala. Hanya saja mungkin penerapannya harus konsisten. Jadi mm, eh, beberapa kali pengalaman eh, kita tetap masih ini ya keluar berbelanja, melihat perilaku apa eh, para orang tua, kadang-kadang anak-anak juga masih dibawa ikut belanja, berkeliaran sana sini, kemudian memakai masker tidak benar. Nah, itu kita sebagai orang tua yang harus memberikan contoh, dan diharapkan memang kalau memang tidak perlu sekali membawa anak, untuk saat ini memang sementara usahakan jangan membawa anak ke tempat yang memang beresiko berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu yang perlu ditekankan ya. Kemudian pastikan memang tetap melakukan imunisasi rutin, jangan ditunda. Kalau dulu di awal-awal memang rekomendasi sempat tunda dulu, tetapi melihat perkembangan sekarang ini dan resiko yang sangat besar kalau kita menunda imunisasi malah kena penyakit-penyakit yang lain yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, di masa pandemi ini jangan tunda lagi pemberian imunisasi. Tetap berikan imunisasi dan diskusikan dengan dokter anak, karena sekarang kita memang trennya banyak vaksin yang kombinasi, ataupun kita bisa memberikan vaksin dalam satu kunjungan langsung diberikan beberapa vaksin sekaligus sehingga mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Nah, itu sangat-sangat bisa dilakukan sekarang. Saya sekarang seringkali memberikan vaksin langsung suntik kanan dan kiri. Untuk apa? Untuk memberikan proteksi secara optimal, tetapi mengurangi untuk orang tua harus keluar rumah. Nah, Hmm. kemudian tentunya apa? Tetap berikan perhatian yang cukup untuk anak ya. Kadang-kadang karena mungkin ada banyak anak yang di rumah terus. Nah, kadang-kadang karena kita udah setiap hari berinteraksi, nah kadang-kadang sentuhan-sentuhan yang sebelumnya yang kita lakukan secara rutin, menanya kabar anak misalnya, gimana tadi di sekolah. Nah, karena ini dia online, karena di rumah terus, kadang-kadang kita lupa menanyakan karena kita anggap anak kan di rumah aja ya gitu. Nah, hal-hal sentuhan-sentuhan kasih sayang, perhatian itu juga tetap dilakukan supaya anak juga tetap mendapatkan perhatian dan eh, interaksi sosial yang sehat di masa pandemi sekarang ini. Dan tentunya tadi jangan lupa tadi yang Mbak Iko sampaikan bahwa hati-hati sekali dengan screen time. Jangan sampai screen time tidak terkontrol. Saya beberapa kali melihat anak begitu saat periksa juga dia masih pegang gadget dan orang tua juga masih membiarkan. Nah, itu screen time itu memang benar-benar harus orang tua memberikan aturan rule yang jelas sehingga anak-anak juga tahu bahwa ini ada aturan, dia tidak boleh seenaknya saja karena itu untuk kebaikan anak. Mungkin itu beberapa yang bisa dilakukan Mbak Ivo. Ya, itu. Jadi ibu-ibu yang lagi dengar atau yang di luar sana nanti dengar, tipsnya yang pertama ya 3M, terus kalau lagi punya baby jangan tunda-tunda lagi imunisasinya karena memang harus lebih baik, lebih cepat dengan protokol yang ada. Sekarang banyak fasilitas ya, Dok. Kita bisa tinggal pilih. Nah, itu. Lalu, Dok, ini ada pertanyaan masuk dari Instagram dari @aisyahfitri. Pertanyaannya, Dokter, kalau bayi 3 bulan sehari nggak BAB aman nggak ya, Dok? Aman nggak, Dok? Ya, jadi gini, orang tua biasanya takut banget kalau anaknya nggak BAB gitu. Saya biasa Hmm. sampaikan, apalagi pada anak-anak yang ASI eksklusif, itu sering ASI 3 bulan tuh dia apa? Masih ASI eksklusif, Hmm. kemudian dia masa tumbuh cepat. Jadi masa tumbuh Oh. cepat itu artinya apa? Dia ASI yang dia minum itu sebagian besar terserap untuk metabolisme untuk pertumbuhannya, sehingga seringkali sisa metabolisme sangat sedikit, mengakibatkan anak tidak rutin BAB. Jadi kalau di usia 3 bulan, ingat dia masa ASI eksklusif, tumbuh cepat, tidak harus setiap hari BAB. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah, apakah anak tidak BAB setiap hari, tapi begitu dari saat BAB, anak mengalami masalah nggak? Jadi dia nggak BAB dalam 2-3 hari, tapi pada saat dia BAB, BAB-nya lunak, dia tetap BAB dengan baik, anak happy-happy saja, tidak perlu khawatir. Tapi kalau anak tidak BAB,
Tapi pada saat BAB anak kesakitan, BAB-nya sangat keras, dia sampai memang menangis kesakitan, nah itu bermasalah gitu. Jadi kalau memang tidak ada tanda-tanda yang lain, anak masih happy, masih mau minum seperti biasa, dan BAB masih santai-santai saja, tidak ada masalah, tidak perlu cemas, dan kadang-kadang jangan sampai khawatir, ada beberapa bayi yang masa ASI eksklusif, dia bisa tidak BAB sampai 1 minggu, tapi begitu dia BAB, tetap lunak, dan anak juga tetap tumbuh dengan baik. Nah, tidak perlu khawatir. Ya, Ya. kecuali ada yang lain, muntah misalnya, atau perutnya sangat kembung misalnya, anak rewel dan menangis tanpa sebab karena kesakitan, nah itu harus segera ke dokter. Gitu. Ya, ya mungkin masih panik ya dok ya. Nah mungkin Ya, karena panik kok anak nggak BAB, kita aja yang udah orang gede gitu deh kan dok. Kalau nggak BAB kan pasti nih ada nggak beres nih gitu. Jadi mungkin bundanya panik. Nah itu buat bunda dari tadi Aisyah Fitri nggak usah panik selama yang kayak kata dokter Melna tadi sampaikan setelah BAB dia nggak ada gejala-gejala atau tanda-tanda permasalahan, sepertinya aman gitu ya dok. ya, ya. Lalu ada pertanyaan nih dokter. Ini dari Kakak Nita. Dokter, ini termeza juga dok. Dok mau punya anak cepat gimana ya caranya? Salah pertanyaan, salah kamar dok ini. Ya. Itu nanti di sesinya dokter Dani ya, atau dokter Edu ya. Ini harusnya ke dokter ya dok. Ya. Nanti saya Oke, merubah opsi, nanti diprotes saya sama dokter Edu, sama dokter Dani nanti. oke dok. Lanjut ini, teman-teman kalau nanti nggak ada pertanyaan, langsung ditulis di komentar ya, karena kita ntar lagi akan selesai. Terakhir ini dari Instagram, pertanyaan dokter, anak saya 3 bulan, beratnya 7,5 kilo, belum bisa miring-miring untuk tengkurap, apakah wajar ya dokter? Ya, jadi kalau 3 bulan 7,5 kilo cukup cukup ini ya, cukup besar nih. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu pasti di atas rata-rata. Jadi kalau di grafik pertumbuhan WHO itu nilai normal itu antara -2 standar deviasi sampai +2 standar deviasi. Dan di 0 standar deviasi itu yang nilai tengahnya. Nah, kalau dia beratnya 7,5 di usia 3 bulan, itu pasti anaknya kelihatan cabi dan gemuk. Karena pasti grafiknya di atas dari rata-rata. Oleh karena itu memang, kalau kita lihat di milestone-nya perkembangan motorik anak di usia 3 bulan itu biasanya memang sudah mulai bisa miring-miring. Gitu. Kalau di usia 4 bulan biasanya sudah bisa mulai tengkurap. Nah, kalau di usia 3 bulan dia belum bisa tengkurap, itu sebenarnya masih tidak perlu khawatir. Nah, salah satu poin lagi, pada anak-anak yang berat badannya memang sedikit di atas rata-rata, jadi dia lebih gemuk daripada anak-anak usianya, biasanya memang dia akan lebih sedikit lambat untuk mulai miring dan tengkurap. Jadi tidak perlu terlalu khawatir sebenarnya, cuma nanti dilihat apakah memang dia berat 7,5 itu hanya karena ASI saja, atau ada tambahan susu formula. Kalau dia hanya ASI saja, tidak perlu khawatir. Tetapi kalau dia ada kombinasi dengan susu formula, harus dievaluasi jangan sampai pemberian susu formula berlebihan sehingga nanti anak kegemukan gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Dilakukan tummy time. Jadi tengkurupkan anak secara dibantu tengkurupkan anak, nanti dia akan mulai belajar sendiri. Dan eh, batas akhirnya untuk dia bisa tengkurup adalah 5 bulan. Jadi kalau misalnya dia 4 bulan sudah mulai bisa sedikit, 5 bulan dia sudah bisa bolak-balik, itu sudah normal. Tapi kalau dia sudah sampai usia 5 bulan dia belum bisa tengkurup, sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter anak supaya dilihat apakah memang aspek lain juga terganggu atau hanya aspek motorik ini saja. Seperti itu, Pak Ivo. Ya, makasih dokter. Ini juga udah ada ucapan terima kasih dari tadi kayak Aisyah Fitri yang nanya tentang anaknya nggak bisa BAB. Terima kasih dokter, katanya gitu dok. Sama-sama. Lalu dokter, ini pertanyaannya udah habis dokter. Nah dokter, tadi kan dokter kita udah bahas dari awal perkembangan otak, perkembangan anak dari awal sampai umur 1 tahun, dan permasalahan-permasalahan apa aja. Bahkan tadi dokter udah tambahin banyak ilmu buat kami hari ini, dan itu sangat membantu sekali. Nah, kalau dari dokter nih dok, ada nggak sih dok, apa ya bilangnya ya, saran atau masukan dari dokter untuk para ibu, untuk spesialnya untuk perkembangan anak itu, ada nggak dok masukan dari dokter? Oke, ini udah sekalian ditutup ya? Iya, sekalian kayak closing statement gitu dok. Oh, ya.
Jadi tadi kita sudah bicara, walaupun mungkin memang tidak bisa terlalu banyak ya, karena memang kalau dilihat perkembangan itu luas sekali dan setiap umur itu berbeda-beda dan permasalahan di setiap kelompok umur juga sangat bervariasi. Tetapi yang harus diingat bahwa perkembangan itu satu aspek dengan aspek lain sangat terkait. Jadi dari motoriknya, baik motorik kasar maupun halus, kemudian perkembangan bahasa dan bicara, dan ini juga ada yang reseptif dan ekspresifnya, kemudian dari aspek perkembangan kognitif atau kecerdasan anak, dan aspek perkembangan sosial. Nah, keempat-empatnya ini sebenarnya berhubungan satu dengan yang lain. Dan untuk menstimulasinya juga sangat berkaitan satu dengan yang lain. Tetapi eh, setiap anak itu memang ada milestone-nya tertentu, tetapi memang setiap anak itu eh, unik dan spesifik. Jadi kita tidak bisa selalu membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Kok anak ini lebih 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 pintar misalnya atau lebih lebih aktif misalnya. Nah, ada memang beberapa variasi anak yang dia aktif atau ada bahkan yang super aktif, ada yang lebih kalem. Nah, itu memang tetap ada karakter di anak. Tetapi yang kita ingatkan kembali bahwa setiap anak itu di setiap aspek perkembangannya itu membutuhkan stimulasi yang tepat. Dan stimulasi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan kasih sayang ke anak. Dengan memberikan kasih sayang ke anak, itu otomatis kita akan memberikan stimulasi ke semua aspek perkembangan tadi. Dan secara penelitian memang dengan anak-anak yang mendapatkan kasih sayang yang optimal dari keluarga orang terdekat dan lingkungannya itu telah terbukti memiliki perkembangan yang lebih baik di kemudian hari. Jadi itu poin penting di stimulasi, tidak hanya dengan metode-metode yang spesifik, tetapi dengan kasih sayang dan perhatian di dalam keluarga. Mungkin itu Mbak Iko. Iya, makasih dokter. Aduh, ya kasih sayang nomor satu ya dok, itu yang paling penting. Dokter, kalau nanti mama papa atau calon mama papa yang mau konsultasi ke dokter, atau tadi ada pertanyaan yang belum sempat ditanyain, atau setelah nonton nanti rekaman IG Live-nya ini, aduh kemarin nggak sempat tanya nih sama dokter Melna, kira-kira bisa menghubungi dokter atau bisa menemui dokter kalau konsultasi di mana ya dok? Boleh di WhatsApp juga, boleh WhatsApp saya secara pribadi di 081 392 333 900. Dan kalau Uh, misalnya memang membutuhkan, misalnya kemungkinan membutuhkan eh, ada penyakit atau misalnya konsultasi ada positif COVID dan itu kemungkinan membutuhkan obat-obatan, boleh telekonsul juga ke Siloam karena nanti kita bisa ada fasilitas juga untuk delivery langsung misalnya pemberian obat kalau memang diperlukan dan silahkan juga untuk kalau misalnya berkonsultasi untuk vaksinasi atau imunisasi atau tumbuh kembang anak, boleh bertemu secara langsung juga di poliklinik di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Ya. Iya, nah itu teman-teman udah saya ketikin ya. Jadi dokter memberikan nomor kontaknya, nanti bisa konsultasi langsung. Yang tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung menghubungi dokter Melna di 0813 92 333 900 atau yang mau ketemu secara langsung bisa nanti reservasi di Rumah Sakit Siloam bersama dokter Melna. Nah, bisa juga nanti telekonsul ya dok dengan video call Betul. gitu, telemedicine. Dokter, terima kasih banyak ya dokter. Sangat-sangat menginspirasi sekali. Saya yang belum punya anak ini, jadi antara kayaknya seru ya dok, perkembangan tapi juga kayak, wah kayaknya agak sulit juga ya dok. Makanya jadi orang tua tetap tetap terus proses pembelajaran yang baik untuk kita semua. Jadi saya juga sama, jadi orang tua juga tetap belajar. Jadi eh, ini belajar bersama Mbak Iva. Kita bersama, iya iya. Yang penting mama papa yang di luar sana mungkin yang lagi berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk perkembangan anaknya, jangan menyerah, tetap semangat, lakukan yang semaksimal yang kita bisa. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung tadi dari awal sampai akhir, dari pertanyaannya, responnya, terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat selalu, dokter sehat-sehat ya dok. Sampai Ya, ketemu besok, dokter. Kita ketemu ya. lagi Hmm. dengan masker. Dan teman-teman, sampai jumpa di hari Minggu besok, kita bersama dokter yang lain. Dokter, sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa, teman-teman.